Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Untuk pertemuan pada hari ini, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa yang akan dipimpin oleh Ketua Kelas Mas Ahmad. Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Untuk selanjutnya Bapak presensi terlebih dahulu, siapa saja yang hadir dan tidak hadir. Untuk yang pertama, Muhammad Zidni Akmal. Hadir Pak. Dwi Oktaviani. Hadir Pak. Mona Lisa. Hadir Pak. Oke, ada yang nggak berangkat? Tidak Pak, masuk semua. Alhamdulillah. Untuk itu langsung saja materi pertemuan pada hari ini, kita akan membahas tentang keberagaman dalam bingkai keluarga. Ada yang tahu apa itu keberagaman? Mas Zidni Akmal? Berwarna. Berwarna. Mbak Dwi Oktaviani? Banyak. Banyak. Mbak Mona Lisa? Bermacam-macam Pak. Macam-macam. Keberagaman. Nah, keberagaman di sini ialah dijelaskan bahwa suatu kondisi di mana masyarakat dapat memahami dan menghormati perbedaan. Jadi dari perbedaan, contoh di Indonesia itu perbedaan ada dari agama, ras, suku, budaya, dan lain-lain. Dan dengan keberagaman tersebut, Indonesia dijuluki biasa disebut dengan masyarakat yang majemuk. Majemuk itu yaitu perbedaan-perbedaan dan bersatu di dalam sebuah negara. Contohnya di Indonesia sendiri. Kemudian, nah ini macam-macam keberagaman di Indonesia itu ada pertama suku bangsa, kemudian keberagaman budaya, kemudian keberagaman agama, dan keberagaman ras serta keberagaman antar golongan. Nah, saya akan menjelaskan sedikit-sedikit saja terkait macam-macam keberagaman yang ada di Indonesia. Pertama, tentang suku bangsa, keberagaman suku bangsa. Suku bangsa ini ialah suatu kelompok etnis atau budaya yang terbentuk secara turun-temurun. Di Indonesia sendiri, untuk suku bangsa itu ada banyak sekali. Contoh di Maluku dan Papua itu ada Ternate, Tidore, Biak, dan lain-lain. Kemudian di Bali, Pulau Bali dan Nusa Tenggara itu ada suku Bali, suku Bima, suku Sasak, suku Lombok, suku Timur, dan lain-lain. Kemudian di Indonesia, di Pulau Sulawesi itu ada suku bangsa Bugis, Makassar, Luwu, Toraja, dan lain-lain. Begitu juga di Kalimantan, di Jawa, dan di Sumatera. Jadi setiap pulau itu memiliki suku bangsa yang berbeda-beda dan bermacam-macam serta menunjukkan ciri khas masing-masing. Kemudian ada keberagaman budaya. Nah, selanjutnya keberagaman budaya, Bapak minta tolong untuk dibacakan, Muhammad Zidni Akmal dibacakan tentang keberagaman budaya. Masyarakat tiap daerah umumnya memiliki corak kehidupan dan cenderung berbeda dalam berbagai bidang.
Corak kehidupan didasarkan pada nilai-nilai sosial setempat berupa budaya yang khas masyarakat bersangkutan. Keberagaman budaya bangsa Indonesia dapat dilihat dari bermacam busana, senjata, rumah adat, lagu, alat musik, dan tarian daerah. Oke, terima kasih untuk Mas ini. Jadi keberagaman budaya itu contohnya untuk di sini Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri itu ada tarian kayak Baduy, terus ada apa namanya tarian apa yang pakai topeng itu, reog atau apa itu. Tapi cuman nggak kayak di Jawa Timur yang sampai gede besar itu kan, itu namanya reog Ponorogo istilahnya di Jawa Timur. Ada juga alat musiknya seperti angklung dan lain-lain untuk di Jawa, dan masih banyak lagi. Jadi itu yang dinamakan keberagaman budaya, ada dari alat musik, lagu, pakaian, terus makanan dan lain-lain. Kemudian ada tentang keberagaman agama. Nah, keberagaman agama tersebut akan dibacakan. Bapak minta tolong untuk dibacakan Mbak Dwi Oktaviani tentang keberagaman agama. Agama merupakan sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan antar manusia dan lingkungannya. Di Indonesia terdapat 6 agama yang resmi, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain ke-6 agama resmi tersebut, terdapat pula penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, terima kasih untuk Pak Dwi Oktaviani. Jadi agama yang diterima di Indonesia atau diakui di Indonesia itu pertama ada Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Konghucu, Hindu, Buddha. Untuk mayoritas di Indonesia itu kepercayaannya menganut ajaran agama Islam, itu mayoritas. Jadi mayoritas penduduk Indonesia itu beragama Islam. Ada juga yang Konghucu, Hindu, Buddha dan lain-lain. Tapi untuk segi presentase itu yang paling tinggi agama Islam. Mayoritas penduduknya agama Islam. Kemudian selanjutnya itu ada keberagaman tentang ras, keberagaman ras. Bapak minta tolong untuk Mbak Mona Lisa membacakan tentang keberagaman ras. Keberagaman ras yaitu kategori individu yang secara turun-temurun memiliki ciri biologis tertentu yang sama. Bangsa Indonesia sendiri terdiri atas berbagai ras, yaitu macam-macam rasnya, ya apa itu Pak? Malayan, Mongoloid, Myelozoid, Melanesoid, Asiatic Margoloid, Mongoloid, Mongoloid, kemudian Kaukasoid. Nah, di wilayahnya itu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Terus di Asiatic Mongoloid itu Tionghoa, Jepang, Korea yang menyebar di Indonesia, Kaukasoid, keturunan India, Timur Tengah, Amerika, dan Eropa. ya, terima kasih Mbak Mona Lisa. Jadi keberagaman ras itu karena di Indonesia itu ada berbagai pulau, banyak pulau. Jadi dulunya itu cuma beberapa aja, kayak di Sumatera itu macam-macam rasnya yang dinamakan Malayan, Mongoloid. Kemudian yang di contoh di Papua dan Nusa Tenggara Timur itu Melanesoid. Kemudian masuk dari zaman penjajahan dan lain-lain itu yang menjalin hubungan pernikahan dengan warga Indonesia. Kemudian ada macam-macam ras yang muncul seperti Tionghoa, terus Jepang. Kemudian ada yang dari Kaukasoid, itu jenis Kaukasoid itu ada keturunan dari India, Timur Tengah yang biasanya hidupnya mancung-mancung dan banyak brewoknya itu dari sana.
Kemudian yang terakhir ada keberagaman antar golongan. Keberagaman antar golongan ini bisa dilihat dari stratifikasi sosial atau ukuran dasar penggolongan dalam masyarakat antara kekayaan, kecepatan, pendidikan, dan keturunan. Jadi keberagaman yang ada di Indonesia itu ada apa saja? Satu, keberagaman beragama, agama, Ya. kemudian keberagaman suku, ras, kemudian ada keberagaman suku, keberagaman budaya, dan keberagaman antar golongan. Oke, untuk selanjutnya Bapak ada sedikit ini ya, bukan game, bukan apa-apa, cuma nanti anak-anak itu Bapak kasih kertas terus dibuka dan hasilnya nanti dibacakan, kemudian bisa tugasnya itu mencari apa yang sesuai dengan hasil itu yang kertas yang Bapak berikan. Jadi minggu depan Bapak minta hasilnya itu di print. Jadi kayak misalnya tentang keberagaman agama, itu nanti agama apa saja yang ada di Indonesia, misalnya lambang-lambangnya nanti di print dan dijelaskan. Paham anak-anak? paham Pak. Oke, Bapak kasih kertasnya. Berarti untuk pertemuan selanjutnya ya Pak? Iya, untuk pertemuan selanjutnya bisa dibacakan, nanti Bapak tulis di sini. Untuk yang pertama, Mas Yeni dapat tentang keberagaman apa Mas? Beragaman ras, Keberagaman ras. Berarti Mas Yeni nanti tugasnya mencari keberagaman ras yang ada di Indonesia, kemudian minggu depan dikumpulkan dengan bentuk di print. minimal berapa Pak? Minimal 3 aja. Tiga aja. 3 aja. Ya. Semuanya 3. Jadi misalnya agama juga 3 aja, yang mayoritas gak apa-apa. Ras 3 aja, terus suku, misalnya suku ya 3 aja. Ya siap Pak. Minimal 3. Mau banyak ya gak apa-apa. Kemudian dari Mbak Okta, Keberagaman agama. keberagaman agama. Kemudian Mbak Mona Lisa, Beragaman suku. keberagaman. Jadi gitu tugasnya, setiap anak mencari hasil yang telah itu diterima, kayak misalnya Mas ini tentang ras, nanti keberagaman ras itu apa aja, dicari contohnya di print, kemudian minggu depan dikumpulkan dan kita bahas lagi. Kemudian Mbak Okta juga sama, mendapatkan tentang keberagaman agama, jadi dicari terkait itu. Mbak Mona Lisa juga sama, untuk tugas dikumpulkan minggu depan. Selanjutnya, karena waktu sudah habis, sebelum ditutup, ada yang mau bertanya tentang keberagaman yang ada di Indonesia? Mbak Mona Lisa, Tidak Pak. Mbak Okta, Tidak. Mas ini Tidak Pak. tidak ada. Oke, jadi kalau tidak ada yang bertanya, maka Bapak mau menyimpulkan terkait pembelajaran pada hari ini. Jadi keberagaman itu ialah suatu perkumpulan dari bermacam-macam perbedaan. Contoh yang ada di Indonesia itu seperti perbedaan antara suku, agama, budaya, dan ras, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya ialah masyarakat Indonesia itu bermacam-macam kriterianya, jenisnya. Jadi dia berkumpul dalam suatu wilayah
suatu negara yang dinamakan negara Indonesia. Itu untuk kesimpulannya. Nah, untuk materi minggu depan kita masih membahas terkait keberagaman dengan tugas yang tadi Bapak berikan. Itu nanti bisa dipresentasikan di depan dari setiap individu, menjelaskan tentang apa itu ras dan macam-macamnya, contoh-contohnya, kemudian apa itu agama dan contoh-contohnya agama, misalnya Islam itu logonya seperti ini, lambangnya seperti ini, dan kegiatan beribadahnya seperti ini. Kemudian suku, keberagaman suku juga seperti itu. Jadi untuk minggu depan kita masih melanjutkan materi tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Oke, ya anak-anak. Untuk pelajaran kali ini belum Bapak akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, karena pelajaran hari ini sudah selesai, jangan lupa untuk tugasnya minggu depan dikumpulkan. Apabila ada yang tidak mengumpulkan, nanti Bapak kasih tambahan tugas. Oke anak-anak? Oke, Pak. Belajarnya yang rajin di rumah, karena bentar lagi ada ujian kenaikan kelas, jadi belajarnya lebih disemangatin lagi, mainnya dikurangi. Pokoknya setiap misalnya ada kegiatan-kegiatan yang sekiranya mengganggu untuk belajar, ya saya main-main. Biasanya kan main sore, nyampe maghrib, itu biasanya, jadi dikurangi untuk menghadapi ujian kenaikan kelas di pertemuan terakhir nanti. Oke anak-anak, karena pelajaran sudah selesai, Bapak akhiri pertemuan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.